yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib, ada ulama, hadirin hadirat, saudara-saudari, adik-adik semuanya, yang semoga pertemuan ini benar-benar sebut kejadian agung istimewa, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Isra Mi'raj sudah selesai dan sudah terjadi. Dan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang sudah mulia semakin mulia. Akan tetapi ada hal lebih penting untuk kita ketahui. Untuk kita ketahui di balik kisah Isra Mi'raj adalah, dari itu juga satu amalan yang selalu diwasiatkan oleh Nabi SAW, agar jangan sampai umat ini meninggalkan sholat, bahkan di saat beliau menjelang wafat beliau mengingatkan agar kita peduli kepada sholat. Selalu beliau berkata, as-salah, as-salah, an-nisa, an-nisa. Setelah melanggar Allah dan melakukan dosa yang sangat besar, satu sholat yang ditinggalkan sudah cukup untuk masuk neraka jahanam. Dan jika seorang hamba akan dihinakan, maka cukup dia itu mudah untuk meninggalkan sholat. Dan orang yang bisa melakukan sholat adalah hamba pilihan Allah. Dan biarpun sholat itu sangat ringan, ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat. Sebab hanya manusia yang dipilih oleh Allah akan selalu perhatian, peduli dengan sholat. Membawa apa-apa di tangannya, tidak menyunggi apapun di atas kepalanya. Akan tapi ternyata yang 2 menit, 3 menit ini pun ternyata tidak semua orang bisa melakukan. Begitu sebaliknya, ada orang bisa bekerja, memanggul di pundaknya berjam-jam, berkilo-kilo. Di bawah terik matahari kadang. Mereka bisa bertahan, tapi untuk melakukan sholat belum tentu bisa. Karena apa? Yang bisa melakukan sholat hanya manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Seperti Nabi telah Isra Mi'raj, semoga Allah setelah detik ini dan setelah saat ini, setelah mendengar suara ini, semoga Allah menjadikan mereka semua ahli salat dan Allah mengampuni mereka. Kita tidak ingin ada satu hamba yang di sini disiksa oleh Allah gara-gara salat. Sebab jika ada hamba yang dihukum oleh Allah gara-gara salat, pasti itu di neraka jahanam. Karena meninggalkan salat hukumannya sangat besar. Dan semoga yang di rumah, karyawan atau orang yang bekerja dengan kita, sahabat kita, jika mereka sering meninggalkan salat, semoga Allah mengampuni mereka dan memberikan kepada mereka kesadaran, dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan di dalam kita melaksanakan salat. Kemudian ada hal lain lagi yang perlu dicermati, diperhatikan bersama kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan hadis qudsi. Kita sudah janjikan bahwasanya setiap majelis kami akan hadirkan satu hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan di dalam Al-Qur'an, tapi firman Allah yang dinukil dari Nabi sallallahu Nabi meriwayatkan dari Allah. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis tidak lepas dari isi Isra Mi'raj yang pernah dijalani oleh Nabi dan sekaligus disaksikan oleh sahabat Nabi, didengar oleh sahabat Nabi sebelum sampai berita itu kepada kita. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sahabuna bijalali. Aina al-mutahabbuna bijalali? Al-yawma udhilluhu yawma la dhilla illa dhilli. Nanti di akhirat nanti Allah menyeru, memanggil, dan semoga itu adalah kita yang dipanggil. Di
Dicari oleh Allah, mana di antara kalian, hei hamba ini yang merasakan penatnya padang mahsyar, ngerinya padang mahsyar, panasnya padang mahsyar. Akan tapi hamba yang di dunia dulu hidup saling mencintai karena Allah, menemukan ketentraman, ketenangan sebelum masuk surga. Di padang mahsyar yang dahsyat, ternyata mereka tenang karena mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah. Dalam hadis qudsi lain lagi, yang diriwayatkan dari aku mencintaimu wahai Mu'ad, mencintai karena Allah. Seketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal berkata, aku mendengar dari Nabi bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan dariku. Allah yang mewajibkan. Artinya Allah akan memberikan kecintaan lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karenaku, walil mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk bersama karena kita. Luar biasa. Adapun keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah, nanti di surga akan mendapatkan satu tempat yang istimewa, manabir min lu'lu'. Dalam riwayat min nur, dibuatkan oleh Allah satu tempat yang menyala-menyala, nyala yahbituhum, akan merasa ingin, ngiri kepada tempat tersebut asyuhada, orang mati syahid, wal anbiya, dan para nabi. Dan mereka itu adalah tempat yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak Abu Bakar As-Siddiq karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan. Akan tapi begitu juga sebaliknya, jika seorang hamba sudah hilang cinta. Kalau kita sudah tidak saling mencintai, apakah kita dengan guru kita, apakah kita dengan sahabat kita, di saat hilangnya rasa cinta karena Allah itu, maka akan muncul kebencian dan muncul kedengkian. Dan kalau sudah hilang cinta, muncul benci, lalu berganti dengan kedengkian, maka di saat itu awal permusuhan, awal pertentangan. Dia tidak bisa mendapatkan faedah dari orang lain. Kalau seandainya seorang murid berguru dengan gurunya tidak atas dasar cinta karena Allah, maka dia pun tidak akan mendapatkan ilmu, biarpun gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Apalagi gurunya bukan Rasulullah. Ada satu orang yang bersama Nabi, berguru kepada Nabi, tapi di dalam hatinya tidak punya cinta kepada Nabi. Ia belajar menghadiri majelis yang Nabi. Kalau zaman sekarang mungkin ya maulid hadir, majelis taklim hadir, wah rajin. Sahabat-sahabatnya belum punya cinta, maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Belajar dengan Nabi pun hatinya belum benar, tidak mendapatkan ilmu. Jadi ada orang yang selama Nabi Muhammad ada di Mekah selalu bersama Nabi. Kalau Nabi ceramah, dia ada di situ. Bahkan orang tersebut dikatakan tidak ada firman Allah yang turun kecuali dia harus mendengar. Dan dia hafal Al-Quran. Dan tidak ada Nabi berucap kalimat kecuali dia juga hafal. Maksudnya hadis juga banyak hafalannya. Akan tapi hatinya tidak punya cinta ke Rasulullah, yang ada kebencian dan kedengkian, maka dia pun tidak bisa mendapatkan kebaikan. Maka menjadilah kita ngambil faedah di sini saja. Kalau sudah orang tidak saling mencintai, itu repot menjadi baik. Berduduk dengan guru pun prasangka buruk, prasangka jelek, maka orang itu akan menjadi Abu Jahal. Perlu kita terus tumbuh suburkan makna kecintaan di antara kita. Hidup saling mencintai, alangkah indahnya. Kalau sudah ada saling cinta, saling menghargai. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah di dalam kas, dan aku tidak katakan memangkas rambut, akan tapi memangkas agama. Kalau sudah ada dengki dan kebencian, memangkas agama. Allah, na'udzubillah. Biarpun belajar dari Rasulullah, ternyata ilmunya nggak manfaat, dipangkas seperti orang yang tidak pernah kenal agama. Sama juga di zaman kita saat ini. Jika kita berguru dengan seorang guru, ternyata hati kita tidak mencintai, maka ketahuilah, ilmu guru pun tidak akan bermanfaat untuk kita. Bahkan mungkin dengan sahabat, sama-sama ngerti ilmu, ustadz dengan ustadz,
Kiai dengan kiai tapi tidak saling mencintai, justru yang ada adalah saling lebih daripada dengkinya para ulama. Ulama siapa itu? Ulama ulama jelek. Ustadz dengan dengki, ini model apa? Ustadz dengan ustadz seharusnya saling mencintai, lihat. Bangga dengan majelisnya para ustadz, bangga dengan pondoknya para ustadz, senang dengan perjuangannya para ustadz. Mestinya begitu. Cuman karena dia adalah termasuk keturunannya Abu Jahal, paling tidak pemikiran Abu Jahal, lihat. Kalau melihat ada ustadz maju, digunjing. Bisa tuh, di mana tuh? Majlis, gede-gedean majlis. Dengar orang lain punya majlis, wah, ada majlis ini. Kalau ada yasian di sana, ada yasian di situ, bersihnya alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu di sana bisa ngaji di sini, ibu. Belum lagi nanti eker-ekeran hari, no. Ini sudah ada pengajian hari Jumat, kok kamu ngadain lagi hari Jumat? Pengen hari Kamis, sudah hari Kamis marah juga. Pengen hari Rebo marah juga. Selasa, terus saya ngaji hari apa? Hari cuma 7. Nah, ini ada kadang-kadang ekeran hari, ekeran. Ketahuilah kalau sama-sama pejuang karena Allah, yang ada adalah cinta, yang ada adalah keindahan, dia. Bahkan disikat di sini adalah harus dijaga. Yang ada adalah kecintaan. Maka jangan duduk dengan siapapun, apakah itu ustadz atau kawan yang mengajarkan kebencian. Dengan ciri suka ngomongin kejelekan orang. Hati itu mahal, ibu, jangan dikotori. Makanya kalau ada orang mengajari kebencian, kalau tidak kita tinggalkan, kita yang rusak suatu ketika kita tiba-tiba benci. Makanya jangan senang, bu, diajak gunjing, diajak ngomongin kejelekan orang. Sebab kalau kita sudah dengar kejelekan orang, maka akan benci nanti. Makanya majelis kita bersihkan, tidak boleh gunjing siapapun, tidak boleh gunjing ustadz, tidak boleh gunjing artis, tidak boleh gunjing siapa hati saya. Karena kalau kita sering dengar omongan tentang kejelekan seseorang yang rusak hati kita, tiba-tiba kita mula-mula menjadi tidak simpati, tidak senang. Karena kita su'udon, prasangka buruk. Setelah itu muncul kebencian, lalu kedengkian. Kapan kita baik? Padahal kita ngaji setiap saat, kita ngaji setiap hari. Ternyata kita adalah, na'udzubillah, karena kebencian yang kita piara, kita menjadi Abu Jahal, na'udzubillah. Maka ayo kita sekarang tata hati kita. Belajar daripada kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena di hatinya nyambung dengan Rasulullah, ada cinta. Maka ketahuilah, di saat mendengar berita dari Nabi Muhammad mudah menerima. Tanya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Setiap kali Nabi Muhammad ditanya tentang wahyu yang turun, Nabi Muhammad pun polos menjelaskan, Nabi tidak pernah menyembunyikan wahyu. Dan seperti kebiasaannya Abu Jahal, lihat, kalau kita mungkin sudah nggak sabar langsung dipendung itu orang. Kenapa? Kebiasaan Abu Jahal kalau setelah bertanya dijawab, iya Abu Jahal, kemarin aku dapat wahyu begini. Itu mesti ngejek, ketawa Abu Jahal itu. Kamu membohong Muhammad. Besok tanya lagi, dapat wahyu lagi. Sebetulnya Abu Jahal itu sangat percaya, dan Abu Jahal itu bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, ya, asal tahu saja. Abu Jahal sangat percaya Nabi Muhammad Nabi, sangat percaya, yakin Nabi Muhammad Nabi. Sehingga waktu Abu Jahal ditanya oleh sahabatnya, di saat perjalanan Abu Jahal menuju perang Badar. Abu Jahal itu nanti matinya di perang Badar. Di saat Abu Jahal berjalan dengan sahabatnya yang bernama Utbah. Utbah tiba-tiba bertanya kepada Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, aku mau tanya." Tanya apa? Ngomong-ngomong, kamu ini percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi? Ini pertanyaan aneh. Abu Jahal ditanya begitu kaget. Ini pertanyaan kok ngagetin, benar, jujur dan tidak pernah berbohong. Kata Utbah, Abu Jahal, kok pelit, kok bulet kamu sudah. Aku pengen tanya langsung tutup poin, langsung jawab. Kamu percaya enggak Muhammad Nabi? Ya, kata Abu Jahal. Ya karena Muhammad itu tidak pernah berbohong. Kemudian dia ngaku kalau dia mendapatkan wahyu. Sebetulnya aku juga percaya kalau Muhammad itu Nabi. Oh, jadi Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi. Utbah bingung, kaget. Ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, bagaimana engkau memusuhi Muhammad sampai pengen membunuh Muhammad? Dijawab oleh Utbah, kebesaran kota Makkah yang megang adalah engkau wahai Abu Jahal.
Kalau ada tamu dari penjuru negeri, siapa yang didatangi wahai Utbah? Utbah menjawab, Abu Jahal yang didatangi. Kebesaran kota Mekah ada di tanganku. Kalau sampai nanti ada orang lebih besar dari aku, kalau Muhammad lebih gede dari aku, wah bahaya itu nanti. Tamuku akan pindah ke Muhammad, kekuasaanku akan pindah ke Muhammad. Kacau ini. Oh, urusannya begitu. Iya, ini urusan-urusan kepentingan ini. Jadi masalah politik rupanya ini. Masalah urusan. Bahkan Abu Jahal itu waktu mau perang Badar itu, mau berangkat perang Badar itu nyelinap balik, lalu dijemput oleh sahabat yang Utbah. Kemudian ditanya Abu Bakar, Abu Jahal, kenapa kau pulang? Enggak apa-apa. Kenapa kau pulang? Enggak apa-apa. Kamu takut perang ya? Siapa takut perang? Lah tapi kenapa kamu pulang? Aku takut mati, bukan takut perang. Sama itu. Memangnya kenapa? Aku ngerti, aku bakal mati di perang Badar. Dan kau tahu kenapa? Karena suatu ketika waktu Muhammad naik ke atas bukit sana, Muhammad menyeru dan berkata, nanti akan ada perang namanya perang Badar dan akan mati di perang Badar orang-orang. Disebut ada 9 atau 7 orang. Disebut namanya ini dan namaku disebut oleh Muhammad. Suka tidak bisa nerima Nabi Muhammad. Jadi dengki itu perusak. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sampai dikatakan bahwasanya yang namanya kedengkian itu akan menghabiskan kebaikan yang kita lakukan seperti ta'kulun nar al-hatab, seperti api makan kayu bakar. Itu kan kisahnya Abu Jahal. Zaman sekarang pun ada model-model Abu Jahal baru, yaitu ustadz di masjid ngajar lama-lama, setelah ngajar banyak jamaahnya, bukan masjid sini, insyaallah di surga semua. Punya majlis di masjid, punya murid berapa puluh, 20, 30, 50. Alhamdulillah jamaahnya banyak. Ikut ngajar di masjid itu. Rupanya lesannya bagus, kalimatnya enak, disenangi sama santri. Akhirnya jamaahnya dia juga mulai banyak. Apa kata ustadz lama? Wah ini bahaya ini nanti. Jamaah saya bisa pindah ke situ, inilah. Mulai gunjing, mulai ngelirik-ngelirik, mulai tidak senang. Lah itulah Abu Jahal yang ngajar di masjid. Muncul itu kedengkian. Ada orang punya majelis kedumel. Makanya kalau orang ngedengki yaitu Abu Jahal. Sekarang kita pangkas. Kalau ada cinta tuh Pak, kalau cinta luar biasa Nabi mengkabarkan. Kalau kita saling mencintai indah, lihat, Anda saling mencintai, tetangganya punya toko gede, alhamdulillah. Paling kredit tuh. Warnanya merah norak, ya mulai ini. Nah ini orang-orang aneh ini. Baik, ngiri adalah merusak. Maka hari ini harus kita pangkas kedengkian dan ngiri di hati kita. Kita pangkas agar tumbuh makna kecintaan. Bagaimana kita bisa saling mencintai karena Allah. Pastikan malam ini harus kita hilangkan. Nabi SAW hatinya sudah bersih, tidak ada kekotoran hati. Nabi hatinya tidak ada kotor, akan tapi waktu Nabi mau di Isra Mi'rajkan oleh kita, jangan dengki ya. Yang ustaz jangan dengki, ustaz yang ini. Cuman kalau dengki itu kelasnya biasanya satu model, ustaz dengan ustaz. Kalau ustaz dengan pedagang itu saling tolong menolong itu biasanya. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah pedagang dengan pedagang biasa ngiri, musibah, penyakit hati. Naudzubillah. Hari ini harus kita pangkas yang namanya kedengkian. Agar kita mendapatkan wajibat mahabbati, agar kita dicintai oleh Allah. Sehingga waliullah itu yang hatinya selamat, yang datang kepada Allah biqalbin salim. Biarpun tidak ada yang mencium tangannya, biarpun kuburannya tidak ada yang mengziarahi, akan tapi dia adalah waliullah. Menjadilah waliullah. Dan sebetulnya orang kalau bersih hati, tidak dengki dan tidak benci, sebelum masuk surga sudah di surga. Ketemu teman enak, kangen, ya Allah aku kangen dengan temanku itu, aku kangen dengan sahabatku, ya Allah gimana kabar? Sehingga kalau hidup saling mencintai, biarpun tempat sempit masih kayak longgar, sini lo nggak apa-apa, sempit nggak apa-apa, desa-desaan juga nggak apa-apa, karena hati saling mencintai. Tapi kalau sudah hati saling membenci, jauh. Apa yang menjadikan kita saling mendengki? Kalau sudah ustaz dengan ustaz saling mendengki, pasti bukan Allah yang dicari. Karena mencari Allah tidak akan dengan saling mendengki. Biasanya yang dicari adalah apa? Jamaah. Gede-gedean jamaah. Banyak-banyakan pengikut.
Kalau orang joget di Amerika sana pengikutnya ribuan, apakah jaminan masuk surga? Kalau hanya urusan pengikut, pengikut bisa jadi fitnah. Makanya kami himbau, pangkas langsung jika Anda duduk dengan orang yang menanamkan kebencian. Kita akan melangkah lagi, bagaimana kita untuk menumbuhkan kecintaan. Kalau benih cinta di antara kita sudah ada, selalu ada. Selagi apa? Tidak ada penyakit namanya kedengkian. Ada orang, kita di tengah jalan, apalagi nanti misalnya orang Indonesia sama orang Indonesia ketemu di negeri orang. Yang satu dari Jawa Timur, dari Surabaya, yang satu dari Indramayu. Ini kalau sudah ketemu sama-sama Indonesia. Nah, orang Indramayu ketemu orang Indramayu di Pekanbaru sana akrab, bukan itu bisa. Atau di mana Batam akrab, di Malaysia akrab ini. Karena merasa sama Indramayu. Giliran sama-sama jual teh. Kamu itu jual teh, saya sudah jual teh, kamu jualan teh. Kayak nggak ada yang dijual lagi. Mulai ini. Mulai karena gedengki. Tapi kalau sudah cinta, biarpun orang Indramayu sama orang Surabaya, kalau sudah ada cinta, lihat akan menolong, akan saling membantu. Maka yang perlu kita garap sekarang, bagaimana kita memangkas kedengkian di hati kita. Menumbuhkan makna kecintaan, agar kita mendapatkan jaminan dari Allah untuk mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung. Paling banyak di surga. Kalau Nabi Musa ngiri kan biarin umatnya Nabi Muhammad nanti gak bisa menjalankan 50 sholat. Enggak, dinasehati. Ini kan contoh. Bahasanya lihat, Nabi dengan Nabi saling mengingatkan demi kebaikan. Nabi Muhammad dapat wahyu. Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Ya Musa, wahai Nabi Musa, aku mendapatkan wahyu 50 waktu sholat. Sayyidina Musa mengingatkan nasihat. Kalau Sayyidina Musa ngiri, biarin gak mampu, biar umatnya masuk neraka semuanya, biar umatku paling gede. Gak ada Nabi begitu yang membahayakan, dinasihati. Ustaz, mohon maaf Ustaz, sayang Ustaz, antum jamaahnya besar. Ada satu hal nih, saya nasihati sembunyi saja Ustaz. Ini bisa saja Ustaz rusak nanti pondoknya. Nasihati, bukan gonjing, bukan ngolok. Majelis dengan majelis ya. Nabi Musa Nabi dengan Nabi. Maka ini satu contoh, ternyata Sayyidina Musa alaihissalam yang waktu itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, karena begitu agungnya umat Nabi Muhammad, menginginkan tetap umat Nabi Muhammad dalam kemuliaan. Di saat mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu, Nabi Musa mengingatkan, gak mampu umatmu Muhammad, umatmu gak mampu nanti. Nah, Nabi Muhammad minta dikurangi, dinasihati lagi oleh Sayyidina Musa, masih kurang. Jadi saling ini, jadi lihat kiai dapat musibah malah seneng nih. Lihat tetangganya tokonya kebakaran, tuh kualat sama saya. Ya innalillah. Baik, sekarang akan kita pangkas kebencian itu. Di kalangan para ustadz hilangkan kebencian. Di kalangan para pedagang hilangkan kebencian. Semuanya ayo kita hilangkan kebencian. Tapi ingat, yang pertama adalah jangan mencari sebab kebencian. Satu, jangan mau diajak ngomong tentang kejelekan orang, selesai. Ya, tidak boleh majelis kita untuk menggunjing. Minyak wangi, jangan. Ya, makan saja bingung dia. Takut ada peletnya, takut ada santetnya, takut. Nah, ini dasar orang prasangka buruk. Tapi kalau hatinya bersih, masya Allah, alhamdulillah, dimakannya enak, seger. Jangan prasangka buruk. Karena kalau sudah prasangka buruk, nanti terus akan merusak hati kita. Dan jangan kita duduk dan berkawan dengan orang yang suka prasangka buruk. Suami istri kalau punya prasangka buruk, sengsara. Tapi tetap kita doakan dari jauh. Hanya untuk duduk bersama susah. Karena apa? Ada orang mengatakan kita melakukan satu kesalahan, sudah dikasih hujah. Pertama dikasih penjelasan, nggak bisa. Kasih penjelasan kedua, nggak bisa. Penjelasan ketiga, nggak bisa. Lalu kasih penjelasan nggak bisa, terus bagaimana ini? Kalau orang tidak bisa menerima penjelasan, ini prasangka buruk. Kalau sudah prasangka buruk, susah. Kita menjelaskan yang jelas, dia melihat yang tidak jelas.
musibah. Makanya jangan duduk dengan orang yang prasangka buruk. Ini kalau karena ada suatu ketika ada sahabat, saya itu punya telepon jarang ada suaranya. Dan memang tidak pernah ada suaranya karena kami tidak ingin lagi ngobrol dengan tamu, tahu telepon bunyi, kepotong. Kan kurang adab saya dengan tamu. Itu sudah biasa, saya punya HP tidak pernah ada suaranya. Cuman biasanya nama-nama yang sudah kami kenal itu akan kami balas dengan telepon. Sebab kita sering urusan dengan orang, pokoknya bunyi teleponnya. Kurang nggak enak, saya kurang nyaman. Dan saya tidak senang kalau nerima telepon di saat saya lagi ngobrol dengan orang. Rupanya ada salah satu sahabat ini telepon. Tidak diangkat. Dia pakai nomor baru. Nomor saya tidak ngerti siapa. Sudah mulai tiba-tiba datang dan saya tidak mau ya ini. Saya tidak. Ya mohon maaf saya salah, sudah selesai. Saya tutup. Terus gimana saya jelaskan HP tidak ketahuan. Dijelaskan nggak bisa. Rupanya kejadian sampai berkali-kali. Sudahlah kalau begitu daripada rusak kita bersahabat di dalam hati saja. Tidak usah ada pertemuan. Kata Imam Hasan Basri. Sebab kalau sudah suudzon ini dijelaskan tetap tidak bisa. Dijelaskan HP saya nggak ada suaranya. Bohong loh. Bohong gimana? Sudah ada suara, coba dipel nggak ada suaranya. Ini sebuah kisah. Akhirnya saya berpikir bahwasanya ini kalau terus begini, kalau kita duduk dengan orang yang prasangka buruk dengan kita repot. Bahkan kata Imam Syafi'i, bukan kawanmu yang selalu berprasangka buruk kepadamu. Bahkan bukan kawanmu yang kau selalu perlu basa-basi. Laisa bi sahibika man ihtajta ila mudarati, kata Imam Syafi'i. Kalau kamu masih perlu mudaro, itu adalah jaga takut tersinggung, itu bukan temanmu. Teman itu kalau sudah akrab nggak akan gampang tersinggung. Nggak ada suudzon kalau teman akrab. Coba kalau ibu sudah punya kawan dekat, aku lapar, di rumahmu ada makanan enggak? Berani ngomong begitu karena ada yang pertama jangan menggunjing, jangan ngomongin kejelekan orang. Yang kedua adalah jangan sampai ada prasangka buruk sudah. Yang ketiga ini, biasakan dengan mendoakan. Sudahlah, biasakan dengan mendoakan orang lain. Sebenci apapun, semarah apapun kita dengan seseorang, maka untuk memangkas kebencian dan memangkas kedengkian, maka doakan dengan doa-doa yang baik. Maka setelah itu akan muncul cinta tadi yang membuahkan kebahagiaan nanti di akhirat. Bagaimana cara mendoakan? Pastikan setelah keluar dari majelis ini, kita akan mendoakan orang lain. Jangan pandang siapapun dia, khususnya orang yang paling kurang ajar sama kita. Pekerjaan berat ini. Orang mendoakan, bisa enggak? Repot bener ya. Nah iya. Repot mendoakan seperti itu. Kenapa? Setan ngomong, daripada doain orang lain mending doain diri. Nah, ini kan iblis yang ngajak begitu. Baik, kita sekarang sudah ngaji dan ini pernah kami hadirkan ini. Ternyata untuk menumbuhkan cinta mendoakan orang lain. Bahkan tanda tidak adanya cinta di saat kita tidak bisa mendoakan orang lain. Tanda tidak ada cinta, kasih sarung tadi. Dengan harapan besok bulan depan dikasih lagi. Kalau mendoakan di depan muka itu menjilat. Tapi kalau sudah orang mendoakan di saat orang tidak ada di hadapannya, itu hebat. Ayo malam ini kita akan menjadi waliullah dengan mendoakan orang lain. Jangan khawatir akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi dengan cara mendoakan. Pastikan sudah. Tidak boleh ada yang tertinggal di sini. Sebenci apapun kita, semarah apapun kita dengan seseorang, pangkas. Jangan dibawa sampai mati dia. Naudzubillah. Ada mata saya tuntut di akhirat. Tuntut di akhirat. Innalillah. Begitu marahnya kebencian. Percuma. Sempit surga itu jangan dipersempit. Maka semarah apapun kita, jangan doakan yang jelek. Ya Allah, semoga jadi ahli surga ya Allah. Aman, surga gede aman. Surga ibu seluas bumi dan isinya, seluas bumi. Surga dia juga gede. Masya Allah. Kadang innalillah, kalau sudah benci di dunia pengen dibawa sampai di akhirat. Ada orang ngomong, tuntut nanti di akhirat. Nggak terima aku. Apa itu semuanya? Dipikir hebat.
rendah, dungu, jelek, bodoh, tolol, goblok. Kenapa? Bersedekah, jaga keluarganya, jadikan ahli surga. Repot bener rupanya ini. Ini pelajaran paling berat hari ini. Kalau suruh sholat pakai enteng, suruh baca sholawat 1000 kali enteng. Tapi ini malam ini kok berat banget nih. Doain orang kurang ajar sama saya, itu pinjam duit gak balik-balik tuh. Itu fitnah saya tuh. Apalagi? Wah. Baik. Harus ada ilmunya lagi. Bagaimana agar kita bisa mendoakan? Nah ini. Agar bisa mendoakan, bagaimana doakan kok berat banget nih. Padahal minum obatnya ini belum ada buahnya nih. Baru mau minum obatnya saja susah ini caranya. Doakan urusan hati. Saya tuh musuhan sama dia. Gimana saya bisa mendoakan? Susah. Wong pondok saya itu sudah 10 tahun, santrinya cuma 10. Gimana saya doain ustadz yang muridnya sudah 2000 ini? Saya nggak buka majelis taklim sudah bertahun-tahun, jamaahnya cuma itu saja. Sementara itu majelis kok gede banget, gimana saya doain dia? Baik. Kalau kita ingin selamat, ayo kita masuk satu pelajaran yang amat besar dari Nabi SAW. Engkau dapat yang sama. Yakini ini ilmu. Ada orang mau umroh. Ngapain umroh? Mau berdoa biar dikabul. Mau datang ke Al-Bahjah ketemu Buya minta didoain. Ada enggak itu? Ada. Kok repot-repot? Hah? Ada doa yang sangat istimewa sampai dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat mudah dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Jadi begini bu kaidahnya, kalau ibu mendoakan pengen buka toko, jangan sibuk doa ya Allah semoga toko ini berkah rezekinya banyak. Entar. Cari orang yang paling kurang ajar aja. Ya Allah semoga dia punya toko yang besar, berkah, ahli surga ya Allah. Tuh ya Allah. Kalau orang bisa ini melatih, itu namanya jihad. Sudahlah jihad kita kayak begini, jangan makan nasi putih gak pakai lauk. Pakai lauk aja enak. Repot banget ini, Pak. Aneh-aneh, enggak usah aneh-aneh. Ini aja kita perangi. Puasa yang wajar. Ibadah enggak usah banyak-banyak. Gara-gara ayamnya itu. Lihat motor, jangan lihat kucing, yang lihat rumahnya. Nasib tuh orang punya bencian, kedengkian, hati kotor. Perangi dengan berdoa. Dan kalau kita sudah doakan orang lain, ternyata malaikat doakan kita dapat duluan. Makanya sudahlah, jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Itu doanya iblis itu. Aku. Pertama kali yang ngomong dalam Al-Quran anak, itu iblis. Aku, anakku. Semoga anakku menjadi anak soleh, anak alim, anak kaya, anak ini. Anak orang lain, ntar dulu ya Allah. Yang penting anak saya. Kan di rumah istimewa di sorga. Sampai para kekasih Allah, kalau aku suruh sholat 1000 rakaat enteng saya lakukan. Tapi di saat saya masuk bab doain orang lain, saya perlu berjuang. Berjuang. Harus berjuang kita. Keluar dari tempat ini wajib sudah. Agar kita mendapatkan tadi janji dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, agar kita dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah namanya wali. Biarpun ibu nggak ada yang kunjung, dikubur yang sholat hanya berapa orang, tapi ibu ternyata menghadap kepada Allah biqalbin salim. Tidak lain. Pastikan. Capek memang susah semakin susah. Semalam nanti kalau kita semarah sama orang kurang ajar, ngomongnya jelekit, nanti malam awas ya. Ya Allah, tak jadi ya Allah. Sampai ada orang ngomong, Buya bisa, saya ngomong bisa, tapi hati saya belum terima. Ya itu kau berani. Saya bisa ya Allah semoga rezeki tetanggaku banyak, tapi hati saya nggak terima. Iya itu namanya berjuang itu. Harus. Kemudian di samping mendoakan itu menghilangkan kedengkian, mendoakan akan dapatkan sebab kita dikabul oleh Allah. Makanya perlu kita banyak doain orang. Maka dengan begitu kita akan diberi oleh Allah. Doain semoga itu diberi kekayaan, semoga diberi anak yang soleh, diberi suami yang soleh. Maka Allah akan beri anak soleh, kekayaan, suami soleh, begitu seterusnya.
ada adiknya nikah duluan, ngedumel terus. Kamu kok nyalip saya? Nyalip saya. Akhirnya ngedengki ngiri, pantesan sampai tidak nikah-nikah. Nikah pun akhirnya dapat suami yang nempeleng dia. Karena apa? Ngiri sama orang. Mestinya di saat adiknya nikah duluan, alhamdulillah. Ya Allah, doain itu, jangan eker-ekeran. Bagus-bagusan. Ini belum. Sebab urusan kedengkian repot. Di satu kampung itu, penghafal Quran, itu eker-ekeran. Kalau sudah ada orang melahirkan, itu langsung lobby datang duluan. Nanti khatamannya saya ya. Khatamannya saya. Yang lain kedahuluan. Kok dia dahului? Kok? Nah ini eker-ekeran urusan ngapalin Quran. Quran dibuat eker-ekeran. Sampai suatu ketika ada orang ngamuk, kenapa gak sama-sama? Ceritanya Buya, saya kan gak ngerti. Kalau ibu itu ternyata saudaranya ustaz penghafal Quran itu. Kebetulan ibu ngomong, nanti setelah anak saya lahir kamu ya yang khataman di sini. Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada saya, jika ada orang zalim kepada saya, jika ada orang menggunjing saya, Allah ampuni dia, angkat derajatnya ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada diri mereka ya Allah. Karena apa? Kita ingin memangkas kebencian di hati. Jangan sampai terus dipiara kebencian itu. Kebencian itu repot, menyiksa. Lebih dari itu, lihat, kita tidak akan mulia. Belum lagi nanti menghabiskan pahala. Belum lagi nanti yang namanya kedengkian dengan kebencian menjadikan maksiat-maksiat yang lainnya. Gunjing. Gunjing kan maksiat gede. Menfitnah, maksiat lagi. Dan mengundang dia tidak akan mati kecuali dia mendapatkan musibah yang serupa. Karena kita benci, syukurin tuh. Senang. Dia tidak akan mati kecuali diuji oleh Allah dengan musibah yang serupa. Makanya jangan sampai senang di saat melihat saudara kita yang seagama lalu mendapatkan musibah. Jangan senang tetangga kita mendapatkan musibah. Jangan. Kalau kita senang melihat tetangga kita mendapatkan musibah, maka kita tidak akan mati kecuali ditimpa musibah yang serupa. Baik, wallahu a'lam bishawab.